Iya Pak. Ayo deh. Keadaannya kan konstannya nampak. Ayo. Kursi sana. Kursi gimana saya ini? Ya. Petang mana kayak korang? Ayo. Enggak, Pak. Dalang. Dalang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa ahsanal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita kepada Allah taala. Alhamdulillah pada malam ini kita masih dimudahkan Allah untuk menunaikan salat maghrib secara berjamaah. Kemudian
salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para hadirin jamaah Masjid Al-Kubal yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan pembahasan kita pada malam hari ini. Kita buka halaman 228 dari kitab Bulughul Maram 228. Kita bacakan hadisnya. Hadis 341 dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, yaitu Aisyah radhiyallahu anha berkata, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam Aisyah radhiyallahu anha berkata, ada dinamakan hadis padahal perkataan Aisyah. Kalau ada bertanya pada itu, jawabannya karena perbuatannya disandarkan kepada Nabi. Hadis itu bukan Nabi, tapi segala. Jadi hadis bukan hanya perkataan Nabi. Kalau ada sahabat menyebutkan perbuatan Nabi, maka perkataan sahabat itu hadis namanya, karena nanya sebut perbuatan Nabi. Tapi kalau ada sahabat menyebut perbuatan sahabat, bukan hadis namanya. Misalnya Abu Bakar menyebut perbuatan Umar, bukan hadis, karena Umar bukan Nabi, Umar sahabat. Karena Aisyah menyebutkan perbuatan Nabi, maka perkataan Aisyah dinamakan hadis. Bukan karena perkataannya, tapi karena menyebutkan perbuatan. Itu kalau sahabat. Kalau kita menyebutkan perbuatan Nabi, maka bukan hadis perkataan kita. Sobat, kita bukan sahabat, ya kan? Kita boleh menyebut perbuatan Nabi, berjumpa dengan Nabi, bersua dengan Nabi, orang pernah. Kita hanya menukil, gitu ya. Kita ulang boleh. Artinya bahwa ketika safar Nabi pernah mengqasar, maksudnya meringkas Salat ayam bisa diringkas 3 salat: zuhur, asar, isya. Dan 3 salat 4 rakaat dalam bahasa Arab disebut dengan salat rubaiyah. Ruba' atau kata arba'ah. Kalau salat maghrib salat sulasiyah. Kalau salat nan 2 namanya sunaiyah. Salat nanompe namanya rubaiyah, ya. Kalau pernah kita belajar saraf, ada namanya fi'il rubai, ya kan? Seperti basmala yubasmilu, hamdala yuhamdilu, jalbaba yujalbibu. Kalau kita pernah belajar as-sarf tentang bahasa Arab, namanya apa? Rubai.
Nabi pernah ke Aisyah radhiyallahu anha, Nabi alaihissalam pernah mengkosor, meringkas maupun menyempurnakan sholat. Jadi ke Aisyah, Nabi kadang-kadang Nabi pernah meringkas, pernah pula Nabi menyempurnakan, itmam. Meringkas bahasa Arabnya qasar, menyempurnakan bahasa Arabnya itmam. Itmam. Kalau orang belajar tajwid tahu tuh, ada istilahnya itmamul harakat, ya, menyempurnakan harakat. Dan berpuasa maupun berbuka. Jadi dalam hal sholat, ketika Nabi safar, pernah Nabi ringkas, pernah Nabi sempurna rakaatnya. Dalam hal puasa, ketika Nabi safar, pernah Nabi berpuasa, pernah Nabi berbuka. Akan tetapi Bapak Ibu, hadis iko cacat. Hadis iko ado illah namanya, ado illah, ado cacat, ado perawi dalam hadis iko tidak diterima perkataannya bahwa dia mendengar dari gurunya. Kita baca, diriwayatkan oleh Ad-Daraqutni dan para perawinya thiqat, hanya saja hadis ini dinyatakan memiliki cacat. Jadi hadis itu ada cacatnya, ada sisi cacatnya. Rasul makosinya kayaknya kau bukan hadis Nabi. Dikatakan sahih kau hadis Nabi ini sepertinya bukan. Badai itu karena tidak mungkin perkataan Aisyah bertentangan dengan sahabat-sahabat yang lain dan dengan perbuatan Nabi. Sebab Nabi alaihissalam menurut sahabat yang lain tidak pernah Nabi menyempurnakan sholat ketika safar, menyempurnakan bilangan. Sedangkan Aisyah mengatakan Nabi pernah mengqasar, pernah menyempurnakan. Tidak mungkin perkataan Aisyah bertentangan dengan perbuatan Nabi. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Serupa kita memahami hadis salat tarawih, ya kan? Kalau kita pegang seketik atau keluar dari topik itu seketik tentang salat tarawih yang terjadi perdebatan panjang sampai kini, di mana sebagian kecil memakai hadis Aisyah, salat tarawih Nabi ampe-ampe. Sebagian memakai hadis Ibnu Umar. Kalau itu hadisnya sama-sama sahih kok, ya. Makanya panjang perdebatannya. Dek sama-sama sahih tentang salat tarawih. Kalau itu kan hadis Aisyah yang kini kok dinyatakan cacat. Lah bisa orang berpoci sholat dan paling betul ketika safar itu memang ringkas dan paling sesuai sunnah. Nanti kita coba dulu sedikit memberikan pemahaman masalah perbuatan dan perkataan Nabi. Di dalam hadis Aisyah, hadisnya sama-sama dalam Sahih Muslim. Aisyah berkata bahwa Nabi Muhammad SAW yaqumu minal laili arba'an. Salat malam rakaat kan gitu. Fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Jangan kalian tanya ba'a rancangnya baca Nabi, ba'a panjangnya baca Nabi. Hadis itu dijadikan oleh sebagian kecil, kita katakan sebagian kecil ya, bukan banyak, sebagian kecil, tidak banyak, tidak dong, memakai risiko salat tarawih ompe.
hadis Ibnu Umar. Hadis Ibnu Umar. Jadi hadis Aisyah kau menyebutkan perbuatan Nabi kan? Aisyah ikut perkataan siapa tadi? Aisyah kan? Dinamakan hadis. Aisyah menyebutkan perbuatan Nabi. Nabi kalau sholat malam kau sampai. Sedangkan Ibnu Umar hadisnya apa? Nabi bersabda kata Ibnu Umar, salatul laili masna masna. Salat malam kau 2 rakaat 2 rakaat. Apa aja kalau pemahaman Nabi Moliko? Aisyah mengatakan sampai, dan itu perbuatan kan? Perbuatan. Sedangkan Nabi melalui hadis Ibnu Umar mengatakan 2 mana kue. Kita jawab, dan pertama hukum asalnya kalau bersuruh perkataan dengan perbuatan yang dikedepankan adalah apa? Perkataan atau perbuatan? Hadis kok? Hadis perkataan, ada hadis perbuatan. Hadis perkataan dan dikemukakan atau hadis perbuatan? Perkataan, bukan perbuatan. Balik itu karena tidak sadonya perbuatan Nabi sunnah atau awal. Tidak. Asalkan Nabi kerojuan pasti sunnah. Tidak sadonya perbuatan Nabi sunnah buat itu. Contohnya lagu dok kita sampaikan, lagali awak sampaikan. Contohnya no menikah lebih dari nyompe. Perbuatan Nabi itu perkataan Nabi itu. Nabi menikah. Oh, sebagai orang mesti Nabi. Apakah tiba-tiba gitu yang lain diizinkan tanpa mesti nikah? Bukan diizinkan ya. Ini tak perlu izin sebenarnya. Apakah kita yang ingin nikah? Dan sebagai salah. Sebagai aja lah. Balik itu mencontoh Nabi. Nabi perbuatan sebenarnya tidak bisa. Karena itu khusus untuk Nabi. Contoh kedua perbuatan Nabi. Nabi tidak nomor menerima apa? Zakat. Sedekah. Bukan hadiah. Hadiah Nabi terima. Sedekah hendak. Kalau awak debat saya, sedekah apa kurang bahasa kan? Boleh kita terima sedekah? Kalau kita miskin? Boleh. Boleh saja. Bahkan walaupun kita kaya, boleh nih sedekah, tapi sedekah wajib zakat mal. Badai kita orang kaya menyebut zakat mal, karena kita amil, kita diage piti, diage zakat bukan karena miskin awak, tapi karena kita menjadi amil zakat, ada jatah awak di situ. Jadi cara memahami hadis Nabi, hukum asalnya perkataan dikemukakan daripada perbuatan. Dan kedua, tidak mungkin perkataan Aisyah bertentangan dengan perbuatan Nabi, tidak mungkin. Atau dengan perkataan Nabi, tidak mungkin. Jadi yang dimaksud tadi di Aisyah arba'an, maka sehingga setiap ompek Nabi istirahat. Makanya hadis di bawahnya kalau kita buka Sahih Muslim, Aisyah pula mengatakan yusallimu min kulli rak'atain. Aisyah kau ada kecil Aisyah, Nabi salam setiap 2 rakaat. Berarti selesai masalah. Akhirnya kita balik ke situ. Hadis Iko dinilai cacat oleh banyak ulama karena hadis yang bodoh sunnah mengkosor sholat ketika safar, bukan boleh. Kita ulang balik, ketika kita safar bukan kita katakan kalau tidak boleh ancak ompet, kalau boleh ancak dua, tidak, bukan itu. Karena ada hadis di bawahnya, kita baca dua hadis di bawahnya. Hadis yang terjaga adalah hadis yang diriwayatkan dari Aisyah berdasarkan perbuatan sendiri
dan berkata, innahu la yasyukku alayya, sesungguhnya itu tidak memberatkanku. Maksud itu tidak memberatkanku, Nabi salat ompek. Bahkan jadi di antara ulama mengatakan, kalau kita terima hadis ko tidak ada cacat, hadis ko bersih dari cacat, maka akan muncul hukum bahwa sholat ketika safar afdalnya ompek, tapi dua boleh. Dan boto bukan boleh itu. Dan boto adalah sholat ketika safar afdalnya kosong. Sholat ketika safar afdalnya apa? Kosong. Bukan afdalnya tetap ompek, tapi dua boleh, bukan itu. Kalau yang kedua ko berartinya memakai hadis yang cacat ko. Karena Aisyah mengatakan menurut hadis yang cacat ko ya, hadisnya ada ilat namanya, ilat ko sakit. Karena jadi bahasa Minang ilat, sakit, cacat. Berdasarkan hadis yang sakit atau cacat ko, Aisyah mengatakan pernah Nabi mengkosor, pernah Nabi menyempurnakan. Dan dipahami di hadis di bawahnya, kalau tidak memberatkan ancak ompek, kalau boleh ancak dua. Dan buat dua adalah, nanti akan kita baca hadis setelahnya, hadis ompek 3 ompek 2. Dan buat dua adalah bahwa mengkosor sholat sunnah ketika kita sedang safar, sunnah. Pak menjamak boleh memilih. Jadi yang paling rancak kalau kita safar kok, yang paling rancak adalah mengkosor tanpa menjamak. Itu yang paling rancak. Ketika sedang safar, sholat kita yang paling rancak kok, sholat wajib, khususnya ompek-ompek itu, yang paling rancak mengkosor saja tanpa menjamak. Itu paling rancak. Berarti tiba waktu zuhur, berarti awak salat kosor. Tapi sesama awak, sesama rombongan awak, sesama musafir, kalau sesama mukim tak boleh. Tak boleh. Berimam awak ke mukim, ikut imam mukim. Imam mukim tentu ompek kan, ompek pula awak. Di pasonya awak sama imam mukim. Yang paling rancak, yang paling sesuai sunnah siapa imam itu? Yang mukim, bukan yang safar. Yang paling sesuai sunnah, imam adalah orang yang bermukim, tuan rumah, bukan tamu. Itu yang paling sesuai sunnah. Tapi di pasonya awak menjadi imam, kita boleh memilih. Kalau rasul-rasulnya jamaah kau banyaklah paham, sampaikan. Kalau ambo imam, dia dapat ambo dua. Kalau yoju ambo dan imam, harusnya bukan ambo imam, ambo kau musafir. Tapi dia ambo di paso, dia dapat ambo dua. Dia jamaah kau lah ngeroti agama lah baik, lah rancak. Ini ngeroti agama, dapat kita bertanya. Tapi kalau seandainya jamaah kau banyak nan awam, serancaknya ompek awam. Makanya banyak ustaz-ustaz yang kita undang ke sini atau syekh, kalau jadi imam, ngikut cara liau atau cara awak? Cara awak diikut. Karena beliau khawatir kita nanti baru kami go sholat. Awak minta dia jadi imam. Tentu ikut imam lah sebenarnya. Cuma dia imam kalau ngeroti, menjaga perasaan jamaah. Ompek beliau sholat ya kan? Kalau isya, misalnya Ustaz Al-Fisya, misal Ustaz Dasman kalau kita undang, atau Syekh, mereka kan musafir kok.
Kalau kita undang beliau, kalau beliau ikuti sunnah itu benar, hukum asalnya, nanti kok banyak kita dapat protes. Beliau lah salam, awak enggak surang-surang. Rakaat ketiga dan rakaat keempat. Jadi imam para ulujur menengok siang di belakangnya. Gitu ya. Jadi apa ibu makan Allah? Yang paling rancak qasar tanpa jamak. Yang kedua di bawah itu qasar dan jamak. Qasar dan jamak. Jadi kalau kita safar, yang paling rancak qasar saja tanpa jamak. Yang kedua di bawah itu qasar dan jamak. Berarti awak jam 1:30 siang langsung aja awak berjamaah sholat asar, dapat. Tapi kalau ingin paling rancak, setiap waktu sholat berhenti awak. Itu kalau yang paling rancak. Dan lain yang membolehkan awak. Kadang-kadang kan kita safar kau susah kan, harus tiba copet. Kalau dia waktu sholat berhenti, kok payah awak. Hal-hal itu pun ditengok juga, gitu ya, atau macet. Kemudian yang ketiga dan paling rancak adalah paling rancak tadi qasar saja tanpa jamak. Di bawahnya, di bawah itu bukan lihatnya ya, di bawah itu qasar tanpa jamak. Di bawah itu itmam tanpa jamak. Ada itmam kok sempurna, lawan dari qasar. Itmam tanpa jamak. Di bawah itu apa kira-kira? Itmam dan jamak. Ada yang kelima boleh, sampai saja. Kalau yang kelima tak sholat nih. Jangan gara-gara safar. Kalau safar kau tak bakal sholat. Itu banyak orang memahami itu. Jamaah umroh yang nak kalau tiada mau, tengoklah jauh-jauhnya ke Mekah cari pahala. Jauh-jauhnya ke Mekah cari pahala. Abi piti puluhan juta. Tiba waktu subuh di pesawat, tak sholatnya. Aduh tuh, awak tak kecet sebanyak, tapi aduh. Pemahamannya bah, kalau kita safar, tak ada sholat. Jadi lomba bola itu sesaki saja awak, apapun saki awak wajib sholat selagi sadar. Kalau tidak sadar tak apa sholat. Kalau labi yang mau disolatkan nih. Jadi memahami kalau safar apalagi pesawat tidak usah sholat itu awak dia. Kadang-kadang lagi safar juga dalam setahun naik pesawat. Jadi awak tengok juga jamaah memang tak salah sama sekali, tak salah. Padahal tapi jamaah dengan bukan dengan awak bawa jamaah orang ya. Jamaah awak wajib sholat itu subuh. Lah kita bantu menjagoan. Nah waktu subuh masuk dia di pesawat kita jagoan, tak sholatnya, memang tak sholat. Kita berhenti saja memang tak sholat. Ini laki-laki tak sholat. Jadi ada pemahaman kalau safar kau boleh di pesawat tidak bahan tak sholat ada rukhsah. Itu keliru bona. Tada nisanya beraja. Tada nisanya beraja kalau itu. Sholat kau tak sama dengan puasa. Kalau puasa tak bahan itu. Puasa tak bahan. Sedang safar tak bahan ada puasa. Sholat tak bisa dengan itu. Sholat kau tak boleh memilih. Kan larang je nak sholat ke sebulan 5 kali 30 plus 150 kali sholat sebulan. Masa tinggal saya sholat subuh sekali tak sholat masa dosa? Iya dosa. Sekali sholat tak kita berodol sama sekali, iya dosa. Apalagi sehari sholat, apalagi sebulan sholat,
boleh setahun sholat. Makanya saking bolehnya dosa meninggalkan sholat, status orang nggak sholat kok diperselisihkan di ulama. Status muslimnya atau kafirnya atau ya dua saja yang pendapat ulama dua. Yang pertama fasik sefasik-fasiknya manusia. Yang kedua kufur, keluar dari Islam. Yang intinya seminim-minimnya status kurang tak sholat kok, status keislamannya diperselisihkan. Ba'a perasaan awak kurang berselisih paham gara-gara dengan keislaman awak, gara-gara awak tak sholat. Berarti kan parawon awak kok, parawon awak. Kurang berilmu memperselisihkan keislaman awak. Sebabnya karena awak tak sholat. Sebagian orang berilmu mengatakan dia tak muslim, sebagian mengatakan dia muslim. Berarti kan diperselisihkan tuh. Tapi orang yang tak puasa, tidak ada ulama yang memperselisihkan. Tidak bayar zakatnya, dia mampu masih muslim ya. Tidak puasanya, lain 10 tahun tidak puasanya masih muslim ya, asalkan dia sholat. Tapi insya Allah rasul-rasulnya tidak ada orang yang sholat tak puasa. Kalaupun ada bisa dihitung. Yang banyak adalah di balik itu, sebalik itu. Ia puasa rajin, sholat tidak. Itu banyak. Berartinya lupa mungkin ke pelajaran TK. Pelajaran TK dia jadi guru awak. Rukun Islam ada 5. Yang pertama mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang pertama berarti itu yang paling inti. Orang sholat tapi tidak mau mengucapkan 2 kalimat syahadat, orang kafir. Masih kafirnya, orang Islam lah. Jadi kunci Islam kau yang pertama syahadatnya, 2 kalimat syahadat. Dan kedua apa? Pendidikan sholat, bukan puasa. Sholat dulu. Maka kalau orang tak sholat, Islamnya dipertanyakan. Kalau Pak Ibu tanya pendapat awak katakan orang tak sholat kafir, walaupun dia lah haji 7 kali. Pulang haji tak sholatnya, pulang hajinya tak sholat. Selagi inyo balik berakal, wajibnya sholat. Sehingga kalau inyo kafir, jangan dimakamkan di pemakaman kaum muslim. Tidak boleh zalim awak. Sebanyak itu orang di pemakaman dan sholat, kita gabungan orang kafir, kita masukkan orang kafir di pemakaman orang Islam, kan zalim awak sama orang Islam namanya. Awak orang dikatakan zalim, belum namanya beragama. Tak boleh sanak kami dimakamkan di pondam. Ya sanak kami itu tak sholat, baca loh ya. Kalau ingin dimakamkan di pondam orang-orang Islam, wajib sholat. Biarlah kok menjudinya, dapat ada kok maksudnya bukan berarti halal ya. Menjudinya, merokoknya, bertatonya, mencurinya, berzinanya, sholat dan tinggal. Dimakamkan ya, masih muslim ya. Berzinanya masih muslim, asalkan sholat. Berjudinya, bandar judi di Kubang misalnya, bandar narkobanya, pembunuhnya, asalkan sholat dan tinggal, makamkanlah di pondam. Tapi tidak sholat ya, jangan. Harus kue apa? Tidak bisa. Iko dut sanak kami, apa kami kok tidak pernah yang menyakiti hati orang. Ya betul.
tapi Allah yang sakiti. Buktinya sakit Allah tidak sholat. Sholat kau tiang agama, sholat kau tidak bisa dimain-mainan. Mungkin awak kan Alhamdulillah lumayan banyak menengok orang menikah. Pak kau aku biasanya melaki menikahkan orang yang minta lah wali saksi pengantin bersyahadat dulu ya kan disuruh dulu istighfar dulu saya. Padahal dalam agama perintah wali itu tuh nggak ada. Cuma mungkin Pak KUA ingin lebih hati-hati, ya kan? Kita berbeda sangko. Sebab Pak KUA lebih tahu ya banyak wali yang tidak sholat. Nah, baca doa bapak. Awak tak sholat, awak nikah agak dia awak baca bagus. Sedangkan syarat wali apa? Adil. Adil kok makosinya Islamnya kok rancak. Adil. Maka itulah laki-laki kalau mencari istri pastikan juga keluarganya, khususnya apanya kok calon mentua laki-lakinya sholat tak. Kalau tak sholat tinggal jadi wali baca nanya. Mungkin itulah ijtihad dari Pak KUA, disuruh dulu istighfar nanti wali disuruh syahadat balik kan itu sholat. Mungkin itu sebabnya Pak dan orang kalau kan nikah disuruh Pak KUA untuk bersyahadat balik. Padahal perintah dalam agama tidak ada. Kita tengok apa itu hadis 32 dari Umar radhiyallahu anhu beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah yuhibbu an tu'ta rukhasuh kama yakrahu an tu'ta ma'siyatuh. Sesungguhnya Allah suka jika keringanan-keringanannya diambil sebagaimana dia benci maksiat kepadanya dilakukan. Dalam ayat lain, kama yuhibbu an tu'ta azaimuh, sebagaimana dia suka kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan dilaksanakannya. Ba'alik hadis iko, hadis 32 ko dibawaan oleh penulis setelah mengatakan tentang kosong, karena penulis ingin bagi tahu kepada kita, penulis kos ya Ibnu Hajar Al-Asqalani, bahwa mengkosong salat ko adalah rukhsah dari Allah. Dalam hadis lain diistilahkan dengan sedekah. Kata Nabi SAW bahwasanya ketika Nabi membacakan firman Allah tentang kosong, kata Allah Ta'ala dalam surah An-Nisa, wa idza darabatum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Kalau kalian melakukan perjalanan safar di muka bumi ini, maka kalian tidak apa-apa meringkas sholat. Kecek Nabi qasar meringkas sholat atau qasar ko sadaqatun tasaddaqa biha Allah azza wa jalla, sedekah yang Allah agih kepada kalian. Dan Allah ko suka sedekahnya kita ambil, suka. Jadi awak jangan sehebat dulu awak. Sehebat awak kan ambo bisa sampai kue sampai. Kau tidak masalah kue, bukan masalah tidak kue. Bukan masalah zaman dulu orang pakai unta, Ustaz. Zaman kini pakai unta. Nanti unta, nanti unta, sama-sama unta kan. Kalau pakai unta zaman dahulu tentu iya mengkosor. Kalau kita kini lah dokter surang dulu, bahasa dulu, mengawak, mengkosor dulu, masaji, doke,
Dia 10 kilo, dia 5 kilo, ada Mas Haji. Iko bukan masalah ada Mas Haji, bukan masalah kita kue, tapi masalahnya apa? Iko rukhsah. Iko dari lego. Sesungguhnya Allah suka jika keringanan-keringanannya diambil. Nah, suka. Awak ingin Allah suka atau enggak? Ingin kan? Kalau ingin, ambil rukhsah itu, ambil. Rukhsah dan dia Allah ambil. Tapi kalau awak tidak ingin dapat cinta Allah, ajar dia ambil. Tapi awak yakin, saudara kita kok ingin dicintai, disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka dari itu jangan ragu, asalkan kita sabar, laksanakan qasar. Dan qasar berapa kilo itu akan kita kaji insyaallah di pembahasan komik dan ketiga 3 Kalau ingin tahu dari mana di Boyo 80 km 80 km, sekian dibulatkan 80 atau 81 dari mana di Boyo, itu akan kita kaji persis hadis setelah itu, yaitu 343. Karena dalam hadis tidak dibahaskan pakai kilo. Kalau kita baca hadis 343, tidak ada Nabi ngecek kilo, kilometer, tak ada. Orang zaman dulu menetapkan jarak bukan pakai kilometer, pakai orang zaman dulu. Itu kan kita kaji di komentar katibo masoba batona, ya, jangan sosok-sosok. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, silakan. Pertanyaan Cak, Jumat bisa dijamak? Ada 2 pendapat. Jumat bisa kan jamak? Kita katakan ada 2 pendapat. Pendapat yang lebih kuat tidak bisa. Tidak bisa menjamak sholat Jumat dengan sholat asar. Kalau ingin menjamak sholat di hari Jumat, ganti Jumat dengan zuhur. Berarti jadi ke Jumat awak tak bahas. Awak kan sedang safar. Awak sedang safar, tak bahas dari Jumat. Karena yang wajib Jumat itu mukim. Pertama muslim, laki-laki ya. Yang kedua mukim. Yang ketiga sehat badannya. Alih 3 itulah ya. Kemudian yang keempat merdeka. Tapi kalau kita tidak mukim, musafir, tidak bahas, kita tidak sholat Jumat, itu pun rukhsah. Walaupun ulama pun lebih pendapat yang rancaknya bahas. Kalau boleh lah pasti itu. Yang rancaknya, apakah rancak sholat Jumat juga atau rancaknya tidak sholat Jumat? Itu terjadi dulu perselisihan. Tapi kalau memang kita ingin menjamak, tidak boleh dijamak antara 2 rakaat Jumat dengan 2 rakaat asar atau 4 rakaat asar. Kalau ingin menjamak Jumat dengan asar, ganti sholat Jumat dengan sholat zuhur. Itu pendapat dan lebih kue dari 2 pendapat. Wallahu a'lam. Ada? Masih ada? Nah, silakan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada mic kan? Nah, kalau coba dulu Bu. Baik, mudah-mudahan terdengar. Ya. Dibahas Bu. Ya. Ya. Istighfar Bu.
yang kedua adalah dia jamak. Ya. Jamak itu. Ya. Yang kedua, ketika awal kasar dari perjalanan, misalnya setiap kasar itu misalnya maghrib Isya air masih boleh tidak awak melaksanakan sunat rawatib sesudah Isya. Kemudian pertanyaan kedua. Ketika safar. Ketika safar masih boleh tidak rawatib gitu. Jamak. Ya betul. Ya betul. Terus yang kedua, ketika safar misalnya itu kepada malam di padang itu, sedangkan yang wajib saja kita kasar. Nah pertanyaannya, apakah boleh kita melakukan tahajud dan duha ketika safar itu? Nah kemudian karena yang wajib saja kalau kasar masih boleh tahajud. Kemudian Sampai paling banyak Bu ya. Sampai kalau lebih sampai mungkin nanti Allah. Kalau begitu setelah apakah masih ada tahajud? Ya, betul. Sama-sama kita jawab ya. Kita jawab ringkas sebenarnya. Yang pertama jarak tadi kan ya. Itu akan kita bahas di pekan depan tadi yang kita sampaikan kan. Memang betul di dalam Quran tidak disebutkan jarak, betul. Dalam surah An-Nisa tadi tidak disebutkan jarak, tapi dalam hadis kan disebutkan. Nah itu kan kita baca di pokan katibo. Jadi bersobat ibu dulu. Itu yang pertama adab je. Yang kedua tentang boleh tidak kita sholat rawatib di rumah setelah kita tiba dari safar. Jawabannya memang disunahkan rawatib ketika itu. Sebab kan kita laporan dari safar. Kecuali kita di waktu di perjalanan di tujuan safar. Di tujuan safar, nah itu disunahkan tidak rawatib kecuali sholat 2 rakaat sebelum subuh dan sholat sunnah yang lain yaitu sholat witir. Karena Nabi tidak pernah meninggalkan witir baik ketika safar maupun ketika hadar maksudnya mukim. Begitu pula 2 rakaat sebelum subuh. Dan kita tinggal dari itu atau acok kita tinggal. Harusnya jadi 3 dan 2 tuh. Minimal witir 1 rakaat. Nah kalau karena kita latihan di rumah, awak di rumah, berarti kan kita tidak musafir lagi. Walaupun kita belum selesai sholat maghrib dan isya. Jadi siap maghrib langsung isya. Dan karena menjamaknya caranya bukan maghrib dulu setelah itu rawatib maghrib. Bukan itu. Maghrib kemudian langsung isya, kemudian langsung rawatib isya, bukan rawatib maghrib. Jadi rawatib maghribnya gugur. Sebab kita menjamak. Itu yang kedua. Dan ketiga tadi sholat tahajud Bu ya. Sholat tahajud. Sedangkan wajib saja di diskon lah atau di rukhsah lah bahan tahajud. Kalau boleh tahajud tentu jawabannya boleh wana. Kalau dikatakan boleh, sangat boleh. Bahkan jangankan sholat tahajud, sholat rawatib pun boleh. Jadi jangan kita anggap tidak boleh di waktu safar sholat rawatib. Bukan tidak boleh, disunnahkan tidak rawatib. Nah itu betul. Berarti bolehlah rawatib? Boleh. Tapi sunnahnya rawatib itu hanya 2 rakaat sebelum sholat subuh. Kalau sunnah boleh dengan sunnah kan beda. Lebih tinggi sunnah. Dan compare tadi Bu? Tahajud bulan Ramadan. Nah kemudian tahajud itu kan 10 rakaat. Dalam hadis dikatakan seboleh atau 3 boleh.
seboleh rakaat atau 3 boleh. Itulah dalam riwayat dua-duanya ada. Kini boleh tak kita setelah tahajud, setelah sholat tarawih 10 seboleh atau 3 boleh, boleh tak kita tambah di malam di bagian keduanya, di tengah malamnya, boleh tak kita tambah? Jawabannya boleh. Karena pada dan bonan dan kue tidak ada batasan, jumlah sholat malam. Nabi seboleh dan 3 boleh bukan berarti Nabi membatasi, bukan. Jangan kita anggap Nabi membatasi. Karena ada pendapat di kalangan ustadz di Indonesia, hafizahumullah, mengatakan tidak boleh sholat tahajud setelah sholat tarawih. Dan waktu boleh bebas. Leka kita tambah 20 lagi boleh, bebas. Sholat malam pun jumlah rakaatnya bebas. Yang penting 2 rakaat, 2 rakaat. Sampai-sampai memang bahkan Syekh Albani rahimahullah, ilmu beliau kan hebatnya. Syekh Albani tidak kita ragukan, bahkan yang meneliti hadis itu Syekh Albani. Beliau punya pendapat, tapi kita berbeda dengan pendapat beliau. Beliau mengatakan bid'ah salat tarawih 20 rakaat. Jadi yang dilaksanakan di Masjid Haram, Makkah dan Nabawi 20 rakaat. Sebelum Covid kan 20 rakaat. Bagi yang pernah umrah dan haji atau bagi yang umrah di Ramadan sebelum Covid, salat tarawih di Masjid Haram 23 dan terwitir. Setelah Covid jadi 8. Kemudian lama Covid berhenti, tambah lagi jadi 10 atau 3 boleh dengan witir. Syekh Albani rahimahullah punya buku khusus. Beliau membantah atau mengkomplain lah, mengkritik pelaksanaan sholat tarawih di Masjid Haram yang 20. Kecil beliau hadisnya tidak ada. Sedangkan jumhur ulama, kebanyakan ulama mengatakan disunnahkan memperbanyak jumlah rakaat. Jadi 20 tidak masalah. Bahkan di zaman Utsman saja 36 rakaat. Tidak ada sahabat yang komplain ketika itu. Pembahasan itu agak panjang. Mudah-mudahan nanti kita tambah di kaum ini akan tiba. Masalah bolehkah sholat tahajud setelah sholat tarawih? Intinya adalah boleh. Karena Nabi bersabda, man qama Ramadan, man qama, barang siapa yang mendirikan malam bulan Ramadan. Mendirikan malam bukan dengan bersedekah. Yang dibahas mendirikan malam itu dengan memperbanyak sholat. Wallahu a'lam. Itu saja. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.